Kaifa wa iyadharu alaikum la yarkubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasikun. Kaifa bagaimana? Artinya setelah berlalu 4 bulan masa tangguh, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, masih dalam proses ibadah haji, tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 Muharram, ini 1 bulan. 10 Muharram sampai 10 Safar 2 bulan. 10 Safar sampai 10 Rabiul Awal 3 bulan. 10 Rabiul Awal sampai 10 Rabiul Tsani 4 bulan. Setelah selesai 4 bulan, orang musyrik di Jazirah Arab itu masuk Islam atau diperangi. Kaifa? Bagaimana bisa ada perjanjian damai antara Rasul umat Islam dengan orang-orang musyrik di Jazirah Arab setelah 4 bulan berlalu? Artinya tidak ada perjanjian damai lagi. Masuk Islam atau diperangi. Kenapa seperti itu? Hukum Allah yang diterapkan. Wa iyadharu alaikum. Jika orang-orang musyrik itu menang, wa iyadharu, jika orang-orang musyrik itu menang, alaikum, mengalahkan kalian. 1, sifatnya orang musyrik. La yarkubuna fikum, mereka tidak memperhatikan. Fikum, ketika bermuamalah dengan kalian, ketika memperlakukan kalian. Mereka tidak memperhatikan illan, kekerabatan. Wala dhimmatan, mereka juga tidak memperhatikan perjanjian yang mereka buat dengan orang Islam. Ini sifat musyrik pertama. La yarkubuna fikum illan wala dhimmah. Mereka kalau menang mengalahkan umat Islam, kalau umat Islam kalah, orang-orang musyrik itu, mereka ketika memperlakukan kita, mereka tidak memperhatikan hubungan kekerabatan, dan mereka tidak memperhatikan perjanjian damai yang telah dibuat antara mereka dengan umat Islam. Ya. Mereka tidak memperhatikan kekerabatan. Kalau memang kalau dia orang Islam, ini kalau orang musyrik menang ya. Kalau dia orang Islam, sikat orang Islam. Entah dihancurkan ekonominya, entah dihancurkan nama baiknya, sikat. Meskipun orang Islam itu adalah saudara dia. Paham ini? Dan itu terjadi. Abdul Manaf itu kakek Nabi yang ketiga. Kakek Nabi yang pertama Abdul Muttalib, kakek yang kedua Hashim, yang ketiga Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf ini punya anak 4 laki-laki. Hashim bin Abdi Manaf, Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Muttalib bin Abdi Manaf, Abdu Syams bin Abdi Manaf, dan Naufal bin Abdi Manaf. 4 ini kan bersaudara, Mas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dikucilkan, diboikot di Mekah selama berapa tahun? 3 tahun. Tidak ada jual beli dengan Rasulullah dan sahabatnya. Tidak ada nikah menikahkan. Tidak ada orang yang boleh membantu mereka. Hidup di Mekah seperti terasing. Akhirnya Rasulullah diajak dan pengikutnya diajak Abu Thalib untuk keluar dari kota Mekah, pindah ke lembah, sebuah lembah kecil. Lembah itu miliknya Abu Thalib. Ketika Rasul, Abu Thalib dan pengikutnya diboikot, yang ikut pergi ke tempat pemboikotan itu dari anaknya Abdi Syams. Karena Rasulullah itu adalah keturunan dari putranya Abdi Manaf, yaitu Hashim.
Rasulullah kan dari Hashim kan. Ya, karena Rasulullah itu putranya Abdullah putranya Abdul Muthalib putranya Hashim putranya Abdi Manaf. Jadi Rasul itu keturunan Abdi Manaf lewat Hashim. Ketika Rasul sahabatnya Abu Thalib diboikot selama 3 tahun. Saudara-saudaranya Nabi dari keturunannya Hashim bin Abdi Manaf dan juga keturunan Muthalib bin Abdi Manaf. Ini yang ikut diboikot dua ini, ikut membela, ikut merasakan diboikot. Sedangkan saudara-saudaranya Rasulullah dari putranya Abdi Manaf, yaitu dari keturunan Abdi Syams dan Naufal. Abdi Syams bin Abdi Manaf dan Naufal bin Abdi Manaf. Dua saudara ini tidak membantu dua saudara mereka, keturunannya Hashim dan keturunannya Muthalib, membantu kalau bisa mengeluarkan mereka dari boikot, dihentikan boikot. Malah tidak. Paham saya sampaikan? Jadi Rasul kan Rasul kan dari keluarga Hashim. Seluruh keluarga Hashim, keturunannya Hashim, dan seluruh keturunannya Muthalib, baik yang iman kepada Nabi atau tidak iman, mereka bersatu. Bersatu menghadapi boikot dan menerima boikot. Dua keluarga, yaitu keturunannya Abdus Syams dan keturunannya Naufal, mereka tidak mau. Padahal mereka adalah saudara. Itulah orang musyrik. Kalau mereka menang, la yarqubuna fikum illan. Di dalam memperlakukan kita, mereka tidak peduli. Kerabatkah atau apakah? Itu orang musyrik. Kerabat, meskipun kerabat kalau dia mengikuti Muhammad, habisi. La yarqubuna fikum illan wala dhimmah. Kalau mereka menang, mereka tidak memperhatikan perjanjian. Artinya alias mereka suka melanggar janji. Dan itu terjadi kan? Perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Rasul dan sahabatnya mau ke Mekah. Sebelum masuk ke Mekah, Rasul sahabatnya berhenti di Hudaybiyah. Rasul mengirim Utsman untuk masuk ke kota Mekah, memberitahukan Rasul sama sahabatnya bukan untuk perang, mau hanya umroh saja, habis umroh terus balik. Boleh orang-orang musyrik? Tidak boleh. Akhirnya terjadi perjanjian damai di Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Apa isi Hudaybiyahnya? 1. Tahun ini tidak ada umroh-umrohan. Umroh boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya tahun depan. Tahun ke-7 Hijriah. Tahun depan pun masuk ke kota Mekah 3 hari umroh ngapa-ngapa pulang lagi. Yang kedua, kalau ada penduduk Mekah yang masuk Islam. Terus dia keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Muhammad nggak boleh menerima. Tapi kalau ada orang Madinah murtad, dia keluar Madinah terus ke Mekah, mau masuk kota Mekah, penduduk Mekah boleh menerima. Paham? Dolim nggak itu? Rasul ya aja. Yang nomor 3, berhenti perang. Muhammad dan orang Mekah berhenti perang selama 10 tahun. Nomor 4, kabilah-kabilah di sekitar Mekah atau di antara Madinah, silahkan kalau mau gabung ke Mekah silahkan, kalau mau gabung ke Madinah silahkan. Paham ya? Ternyata dari perjanjian damai itu siapa yang melanggar? La yarqubuna fikum illan wala dhimma. Mereka enggak memperhatikan perjanjian damai. Mereka yang melanggar. Ya. Ada 2 suku ya, 2 kabilah di sekitar Mekah itu. 1 kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini, kabilah Bani Khuza'ah ini ikut aliansi Nabi, ikut gabung ke Madinah. Terus ada suku kabilah Bani Bakr. Bani Bakr ini ikut aliansinya orang kafir Quraisy.
Ternyata orang kafir Quraisy ini bantu kabilah Bani Bakar yang gabung sama mereka, dibantu untuk menyerang kabilah Bani Khuza'ah yang gabung dengan Rasul. Paham? Artinya mereka melanggar janji, mereka merangi. Mereka kan udah disepakati janji aman, nggak ada perang selama 10 tahun. Mereka justru yang nyerang Bani Khuza'ah. Padahal Bani Khuza'ah itu dia gabungnya ke Madinah. Kenapa? Orang Quraisy membantu kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ketua kabilahnya lari ke Madinah. Rasul, aku diserang. Diserang siapa? Bani Bakar, dibantu oleh orang kafir Quraisy. Tolonglah saya, Rasul. Rasul mengatakan, al-an nusirta. Kamu akan saya tolong. Ternyata orang kafir Quraisy melanggar janji. Akhirnya Rasul mengumpulkan sahabatnya, semuanya berjumlah 10.000. Ini tahun ke-8 Hijriah. Jadi perjanjian damai 10 tahun. Baru 2 tahun mereka sudah melanggar janji. Akhirnya Rasul membawa pasukan 10.000 datang ke Makkah. Terjadi peristiwa apa setelah itu? Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La yarqubuna fikum illan wala dhimmah. Yurdunakum bi afwahihim. Mereka orang-orang musyrik kalau menang itu yurdunakum bi afwahihim, membuat kalian ucapan mereka yang manis. Artinya kalau mereka ngomong sama kita, omongannya manis, membuat kita senang. Tapi watak bakulubuhum, hati mereka enggan, hati mereka menolak berbuat baik kepada kita. Nah, ini sifat yang kedua orang-orang musyrik. Apa itu? Yurdunakum bi afwahihim watak bakulubuhum. Kalau ngomong sama kita manis. Ya. Tapi hati mereka ingkar dan menolak berbuat baik kepada kita. Karena hati mereka diisi dengan dendam, iri, dengki, memusuhi umat Islam. Buktinya apa? Setelah Rasul hijrah, Rasul minggat. Rasul rela minggat. Setelah sahabat-sahabatnya juga minggat dari Mekah ke Madinah. Apakah orang-orang musyrik di Mekah itu terus berhenti memerangi Nabi? Udahlah kita nggak usah merangi Nabi, wong Nabi Muhammad sudah di Madinah kok udah kita. Apakah begitu? Enggak. Meskipun Rasul sudah rela minggat, Mas. Sahabat-sahabatnya juga rela minggat. Mekah ditinggalkan untuk orang kafir. Orang kafir enggak berhenti sampai situ. Maka terjadi perang Badar. Di mana? Orang musyrik itu dipimpin Abu Jahal datang ke Madinah untuk merangi. Perang Uhud, di mana terjadi perang Uhud? Di bawah gunung Uhud di mana itu? Sebelah utaranya kota Madinah. Artinya orang kafir itu datang ke Madinah untuk memerangi Rasul dan untuk memerangi orang Islam. Padahal Rasul dan sahabatnya sudah rela minggat meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Paham ya? Yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Hati mereka dipenuhi dengan dendam, iri, dengki, permusuhan kepada umat Islam. Wa aktsaruhum fasikun. Ini sifat ketiga orang-orang musyrik kalau mereka menang sama kita itu mampu mengalahkan umat Islam itu wa aktsaruhum fasikun. Kebanyakan mereka fasik. Fasik yang dimaksud di sini fasik apa? Ini menjadi bukti dalil, salah satu dalil. Fasik itu ada dua, kafir ada dua, dolim ada dua, fasik ada dua. Itu kafir ada dua, kafir yang keluar dari Islam, ada kafir yang maksiat, gitu kan? Tidak keluar dari Islam. Dolim juga gitu, ada dolim yang mengeluarkan dari Islam, ada dolim yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fasik juga begitu, ada fasik yang mengeluarkan dari Islam, ada fasik yang tidak mengeluarkan dari fasik kecil namanya.
Di sini wa aktsaruhum fasikun. Kebanyakan mereka fasik adalah fasik kecil. Mayoritas mereka fasik kecil. Apa fasik kecilnya? Melanggar janji. Melanggar janji kan fasik kecil. Kalau fasik besar, Ustaz, fasik besar mereka semua. Allah tidak mengatakan wa aktsaruhum. Wa aktsaruhum maksudnya adalah fasik kecil. Apakah mereka fasik besar, Ustaz? Fasik besar semuanya. Kalau fasik besar, fasik yang mengeluarkan dari Islam, menyembah berhala, ya kan, mengingkar kepada Allah, ingkar kepada Nabi, ingkar kepada Quran, ingkar kepada hari akhir. Allah tidak mengatakan wa aktsaruhum kalau itu. Karena itu semua mereka. Paham ya? Di sini dimaksudkan fasikun adalah fasik kecil, yaitu melanggar janji. Melanggar janji kebanyakan mereka. Dan ayat ini menunjukkan umat Islam harus berlaku adil. Apa itu? Sebagian besar mereka suka melanggar janji, tapi ada sebagian kecil yang setia terhadap janji, meskipun mereka orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik itu ada, Mas, yang menepati janji. Kalau janji perjanjian damai sama kita, mereka tetap setia, tetap mengikuti, mentaati. Ada. Tapi wa aktsaruhum fasik.